Assalamualaikum. Hai guys, selamat datang di channel ini. Di sini saya akan mereview film Spider-Man No Way Home. Selamat menonton, jangan lupa like dan subscribe. Di awal film kita diperlihatkan sosok Spider-Man yang dikenal dengan nama Peter Parker. Namun di Spider-Man No Way Home, Peter Parker memiliki nasib yang kurang beruntung. Sebab kini semua orang mengetahui identitas asli dari Spider-Man itu sendiri. Bahkan media pun memojokkan Spider-Man jika semua kehancuran ini adalah ulahnya. Jika pada film Spider-Man sebelumnya kita mengenal sosok Peter Parker sebagai pahlawan, maka di Spider-Man No Way Home dia dikenal dengan pahlawan yang dibully oleh seluruh orang. Akan tetapi Peter tetap bersyukur. Sebab dia masih memiliki pacar dan sahabat sejatinya yang selalu menemani dan menyemangatinya. Saat Peter masuk sekolah menengah, seluruh orang menyorotinya seakan dia adalah sosok yang terkenal di dunia ini. Jelas hal ini membuat Peter merasa tidak nyaman dengan keadaannya sekarang. Di atas atap sekolah, Peter bersama pacar serta sahabatnya sedang memikirkan universitas favorit mereka sebab beberapa hari lagi akan lulus dari sekolah menengah. Setelah hari kelulusan tiba, mereka pun mendaftar ke universitas yang sangat diimpikan oleh semua orang. Saat mereka membaca kertas penerimaannya, mereka pun tidak menyangka jika universitas yang mereka tuju menolak mereka. Hal ini karena mereka semua teman dari Spider-Man. Peter yang merasa bersalah pun kemudian mendatangi seseorang yang ahli di bidang sihir dan mampu melakukan perpindahan waktu. Orang tersebut bernama Dr. Strange atau Stephen. Peter pun meminta agar Strange membantunya mengubah masa lalu, di mana semua orang tidak dapat mengetahui identitasnya. Sebab dengan diketahui identitas Spider-Man di ruang publik, seluruh orang yang dekat dengan dirinya akan ikut merasakan dampak negatifnya. Strange berusaha mengubah masa lalu agar semua orang tidak mengenali identitas dari Spider-Man. Namun di sisi lain, pacar serta sahabat dari Peter juga tidak akan mengenalinya. Peter pun mencoba mengajukan permintaan agar pacarnya saja yang mengenalinya. Namun hal ini membuat Strange tidak bisa berkonsentrasi yang akhirnya sihirnya gagal. Merasa tidak ada harapan lain, Peter berencana menemui pimpinan Universitas Teknologi Massachusetts secara langsung. Dia pun kemudian menuju ke sebuah jembatan jalan raya, di mana seorang pimpinan MIT terjebak macet di tempat tersebut. Setelah menemukan pimpinan Universitas MIT, Peter pun memohon agar teman-temannya saja yang diterima di MIT. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang menghancurkan jalur perjalanan tersebut. Ternyata dia adalah Dr. Octopus. Peter pun merasa heran dengan musuhnya yang satu ini, sebab dia tidak mengenalinya sedangkan Dr. Octopus kenal dengannya. Merasa tidak ada jalan lain Peter melawan Dr. Octopus tersebut. Namun Dr. Octopus merasa takjub dengan baju Spider-Man yang berasal dari nanoteknologi. Saat Dr. Octopus membuka topeng Spider-Man, dia terkejut. Sebab Spider-Man yang satu ini bukan Peter Parker yang ia kenal. Dr. Octopus merasa bingung dengan apa yang terjadi dengan Spider-Man. Di sisi lain muncul seorang lelaki dari sebuah tempat, ternyata dia adalah Norman Osborn. Jelas hal ini membuat kita semakin kebingungan. Tiba-tiba Strange membawa Peter ke suatu tempat menggunakan perpindahan waktunya. Dr. Strange menjelaskan jika orang-orang ini berasal dari universitas yang berbeda, mereka bisa ke dunia ini karena akhirnya yang buka portal serta dunia paralel. Dan portal tersebut membawa mereka ke dunia ini. Dr. Strange membawa pacar serta sahabat sejati dari Peter. Mereka semua dikumpulkan untuk membantu Peter. Di sisi lain muncul musuh Spider-Man yang berasal dari universe yang berbeda. Dia adalah Max atau yang dikenal dengan Electro. Di sisi lain juga muncul seseorang yang dikenal dengan nama Connor atau manusia kadal. Mereka berdua berasal dari film The Amazing Spider-Man.
Di sisi lain Norman Osborn mendatangi bibi dari Peter yang bernama Bibi May. Peter takut terjadi apa-apa dengan bibinya. Peter membawa Norman Osborn ke tempat para musuh Spider-Man berkumpul. Di sana Dr. Octopus terkejut. Setelah melihat Norman Osborn dia telah mati beberapa tahun yang lalu. Di sisi lain Dr. Strange berusaha mengembalikan mereka semua ke tempat yang seharusnya mereka berada. Namun, Peter merebut sebuah benda perpindahan waktu dari Dr. Strange. Sebab Peter berusaha mengubah takdir mereka yang akan mati di masa lalu. Dr. Strange menjelaskan jika masa lalu adalah takdir, yang berarti kematian mereka adalah takdir. Dengan terpaksa Dr. Strange membawa Peter ke dunia cermin untuk merebut benda permainan waktunya. Pertarungan terjadi di antara mereka semua. Namun Dr. Strange ingin melakukan perpindahan waktu. Peter berhasil merebut benda serta alat yang dapat digunakan untuk berpindah dimensi dan Dr. Strange terjebak di dalam dunia cermin. Peter mengajak mereka semua untuk kembali ke masa lalu mereka, agar dapat mengubah takdir mereka yang akan mati. Di sana juga ada Marco atau manusia pasir yang ada di film Spider-Man sebelumnya. Dr. Octopus dan Norman Osborn yang ahli di bidang teknologi berusaha membantu Peter, agar mereka bisa kembali ke dunia mereka sebelumnya. Setelah beberapa saat akhirnya Dr. Octopus dan Norman Osborn berhasil mengendalikan alat yang dapat mengembalikan mereka ke dunia asal mereka masing-masing. Namun, Norman Osborn mengkhianati Peter. Jika dirinya tidak ingin kembali ke masa lalu, dia juga memprovokasi musuh Spider-Man yang lainnya, agar mereka tidak kembali ke dunia asal. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka semua, sedangkan Norman Osborn berhasil membunuh Bibi May dari Peter. Kejadian itu membuat Peter merasa sangat bersedih. Peter menyesal sebab dia tidak mendengarkan perkataan dari Dr. Strange untuk mengembalikan ke dunia asal mereka. Di sisi yang berbeda, media televisi tetap saja memojokkan Spider-Man. Jika seluruh kehancuran yang terjadi adalah ulah dari Spider-Man. MJ dan Ned khawatir dengan keadaan Peter. Kemudian Ned dengan alat milik Dr. Strange mencoba membuka portal untuk mencari keberadaan dari Peter. Namun, yang keluar dari portal tersebut adalah Peter yang berasal dari film The Amazing Spider-Man. MJ dan Ned yang merasa tidak percaya jika ada Spider-Man lain yang berada di dunia berbeda. Kemudian Ned mencoba membuka portal sekali lagi untuk mencari Peter. Namun yang muncul malah Peter dari film pertama Spider-Man. Hal ini membuat Maj dan Ned merasa semakin kebingungan. Peter yang berasal dari film The Amazing Spider-Man merasa takjub dengan Peter yang dilihatnya saat ini. Kemudian Ned menyadari jika Spider-Man yang asli di dunia ini mungkin berada di sebuah atap gedung. Dugaan itu pun benar. Di sana Spider-Man yang asli merasa heran dengan Spider-Man lain yang ada di hadapannya. Mereka berdua menjelaskan, jika di universe yang berbeda mereka juga kehilangan seseorang yang mereka cintai. Maka dari itu, Peter ini akan membantu Peter yang asli di dunia. Mereka semua kemudian pergi ke sebuah laboratorium milik Spider-Man yang asli berada. Di sana mereka bekerja sama untuk membuat suatu benda. Benda ini digunakan untuk melumpuhkan musuh mereka nantinya. Setelah berhasil membuatnya, mereka bergegas menuju ke suatu tempat. Di sisi yang berbeda salah satu media televisi mencoba menyalahkan Spider-Man. Jika kini Spider-Man akan menghancurkan patung Liberty. Para Spider-Man yang berasal dari universe yang berbeda bekerja sama untuk menghancurkan musuh mereka di universe mereka berasal. Kemudian pertarungan terjadi di antara mereka semua. Para Spider-Man berusaha melawan mereka masing-masing. Namun Peter yang asli menjelaskan jika mereka merupakan sebuah tim yang buruk. Sebab para Spider-Man dahulu melawan musuhnya sendirian.
Sehingga Peter yang asli pun mengajarkan mereka cara bekerja sama. Di sana musuh Spider-Man berusaha merebut benda yang bisa digunakan untuk teleportasi ke masa lalu. MJ dan Ned juga berada di sana. Ned kemudian berusaha membuka portal untuk kabur dari sana. Namun, tiba-tiba muncul Dr. Strange dari portal tersebut. Dr. Strange merasa heran sebab dia tidak tahu jika ada Spider-Man lain di universe yang berbeda. MJ tiba-tiba terjatuh dari atas gedung setelah terkena serangan dari Norman Osborn. Untungnya Peter yang berasal dari film The Amazing Spider-Man berhasil menyelamatkannya. Dr. Strange berusaha membuka portal untuk mengembalikan mereka semua ke tempat asalnya. Namun, Peter yang asli masih berusaha mengejar Norman Osborn yang telah membunuh Bibi May. Saat Norman Osborn akan terbunuh, Peter yang berbeda pun menghentikannya. Sebab membunuhnya tidak akan merubah apapun. Dr. Strange mengabarkan jika waktunya telah tiba. Spider-Man mengucapkan salam perpisahan. Sebab pertemuan ini tidak akan bisa dilupakan. Peter yang asli yang mendatangi MJ dan Ned. Sebab setelah ini mereka tidak akan mengenal siapa identitas Spider-Man sebenarnya dan mereka semua tidak akan ingat apapun setelah kejadian. Kini waktunya telah tiba. Seluruh musuh Spider-Man serta para Peter dikembalikan ke dunia tempat mereka berada. Setelah itu semua, kehancuran kini kembali ke awal mula sebelum terjadi kehancuran. Berita mengabarkan, jika mereka ingin tahu siapa Spider-Man sebenarnya, yang berarti identitas Peter saat ini sudah tidak diketahui. Peter kemudian mendatangi MJ dan Ned yang berada di sebuah toko tempat MJ bekerja. Di sana MJ dan Ned diterima di Universitas MIT yang mereka impikan. Hal ini berbeda dengan sebelumnya. Peter membatalkan niatnya untuk menjawab berkenalan dengan mereka. Kini Peter memutuskan untuk tidak mengenali MJ dan Ned seperti sebelumnya. Di sisi lain ternyata Bibi May tetap akan meninggal. Sebab bagaimanapun kematian tidak akan bisa dirubah. Peter mendatangi makam Bibi May. Akhirnya Peter berencana mempunyai hidup barunya. Film pun berakhir.